Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kembali lagi kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Dengan inayah Allah tentunya, dengan kasih sayang Allah, dengan hidayah Allah, kita semua sempat datang, hadir, dan tinggal bersama-sama untuk mengikuti kegiatan taklim yang khusus kita bahas masalah tata cara pelaksanaan salat, karena itulah yang merupakan amalan kunci seperti yang berulang-ulang kita sampaikan. Kita katakan istilah amalan kunci karena kalau salat kita sudah bagus dan diterima oleh Allah, insya Allah yang lain-lain pun akan diterima oleh Allah. Dan kalau salat kita ditolak oleh Allah, maka otomatis yang lain-lain pun tidak dinilai oleh Allah. Makanya kita istilahkan dengan amalan kunci. Padahal sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita pikir salat itu satu amalan yang tidak lama ya, cuma beberapa menit selesai. Dan dimulai hanya dengan takbir, ditutup dengan salam. Dan cuma beberapa rakaat yang fardu. Ya, subuhnya cuma 2 rakaat, maghribnya cuma 3 rakaat, kemudian zuhur, asar dan isyanya 4 rakaat, tidak lebih. Dan kita tahu bahwa di dalam salat itu cuma beberapa amalan, beberapa gerakan. Antara lain berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sebuah buku ya. Ada sebuah buku yang khusus mengamati pada umumnya orang melaksanakan salat. Sehingga buku itu diberi judul Tanbihatu ala ba'di akhta'il musallin. Tanbihatu ala ba'di akhta'il musallin. Penjelasan tentang atau keterangan tentang beberapa kesalahan orang-orang salat. Ya, itu ada bukunya khusus, Pak, ya. Dan di dalam buku itu disebutkan 221 kesalahan yang biasa orang lakukan di dalam salat. Padahal kalau kita pikir salat yang kita hanya lakukan beberapa menit, ternyata di situ ada lebih 200 kesalahan. 221 kesalahan yang sering dilakukan orang-orang yang salat. Dan kita tahu, Pak, ya, bahwa kesalahan-kesalahan itu kalau tidak membatalkan salat, umpamanya, kalaulah tidak membatalkan salat, maka minimal mengurangi nilai salat. Ya itu, Pak, ya. Mengurangi nilai salat. Dan kalau nilai salat sudah kurang, maka perannya atau fungsinya sebagai penghapus dosa itu juga kurang. Karena salat itu merupakan amalan pamungkas untuk pelebur dosa.
Sehingga Nabi menjamin kalau orang sudah salat dengan bagus dan salatnya diterima oleh Allah, maka orang itu sudah dapat jaminan kalau dosa-dosanya akan dimaafkan oleh Allah. Atau dapat jaminan kalau orang itu sudah berhak untuk masuk syurga. Nah itu Pak. Kalau salat sudah bagus diterima oleh Allah, maka orang itu sudah mendapat jaminan berhak untuk masuk syurga. Masya Allah. Nah, itu. Tapi itu tadi persoalannya. Salat yang sempurna, bagus rukuknya, bagus i'tidalnya, bagus sujudnya, bagus duduknya, apalagi berdirinya. Dan semua gerakan-gerakannya, karena semua gerakan-gerakan di dalam salat ini kita ulang-ulang. Semua gerakan-gerakan di dalam salat itu rahasia sepenuhnya. Ya, itu milik Allah. Tidak ada yang kita tahu apa hikmah-hikmahnya, apa rahasia-rahasianya. Kenapa angkat tangan? Kenapa ada posisi tangan harus jari-jari harus dilepas? Kenapa ada posisi jari-jari harus dirapatkan? Ya. Dan itu kita tidak tahu apa rahasianya. Ya. Dan ketika kita angkat tangan kan kita sudah tahu bahwa tangan kita diarahkan ke kiblat. Ya. Dan jari-jari seakan-akan ikut menghadap kiblat. Nah, jadi ulama mengajarkan kalau kita angkat tangan jangan kita angkat begini Pak. Ya. Kita lengkung sedikit ini supaya jari-jari seakan-akan menghadap kiblat. Bahkan di buku yang saya maksud Pak itu ya, buku yang kita sebutkan tadi, di situ diajarkan kalau kita angkat tangan begini caranya. Ini kan tidak lazim, ya, tidak lazim, tidak umum, ya. Tapi ini masih perlu dikoreksi karena kalau dia angkat tangan begini modelnya, Allahu Akbar. Angkat tangan juga dari ruku sami Allahu liman hamidah begini. Nah, ini karena apa? Dimaksudkan kalau jari-jari kita menghadap ke kiblatnya. Tapi kalau Ustaz Abdus Samad cukup diangkat dan dilengkung sedikit, ya, jari-jari menghadap ke kiblat. Nah, yang salah kalau kita begini, Pak. Yang salah kalau kita begini. Jadi kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana perlunya kita mempelajari salat ini karena kita ingin salat kita itu sempurna. Ya, kita ingin begitu. Salat kita itu sempurna. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti apa yang kamu lihat saya salatnya. Jadi tentu yang dimaksud di situ gerakan-gerakannya. Jadi ini sudah berulang-ulang Pak. Sudah berulang-ulang kita jelaskan. Kalau tidak salah insya Allah pada malam ini kita memasuki bahagian satu rakaat sempurna. Ya, kita sudah masuk pada satu rakaat sempurna. Maksudnya karena Nabi waktu mengajar itu Hallaj bin Rafi, Nabi hanya mengajarkan satu rakaat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan begitulah seterusnya. Nah, makanya di situ terjadi perselisihan pendapat Pak. Ya. Karena Nabi mengajar kepada Hallaj hanya satu rakaat. Dan kita tahu bahwa di dalam satu rakaat itu duduknya hanya iftirash. Ya. Lalu Nabi mengatakan begitulah seterusnya. Maka orang yang berpegang di dalam hadis ini tidak kenal adanya tawarruk. Ya, tidak kenal adanya tawarruk. Makanya banyak Pak, terutama orang-orang dari Arab tidak pakai tawarruk di dalam salat. Baik salat 2 rakaat, salat 3 rakaat, salat 4 rakaat. Mereka tidak kenal dengan tawarruk itu. Karena Nabi mengatakan begitulah seterusnya. Ya. Tetapi bukan cuma kali itu Nabi mengajar. Dan bukan cuma Hallaj bin Rafi yang Nabi ajar. Dan Nabi pernah salat di atas mimbar. Kemudian Nabi turun ruku sujud turun sujud di bawah mimbar. Kemudian setelah selesai Nabi mengatakan, saya melakukan itu supaya engkau mempelajari cara saya salat. Jadi biar tidak diajar orang,
dia tidak ada sahabat yang menyampaikan, tapi kita melihat caranya Nabi melakukan salat, artinya sahabat melihat caranya Nabi melakukan salat, itu sudah pelajaran. Sudah cukup di situ, melihat saja caranya Nabi itu sudah pelajaran. Makanya Pak, bermacam-macam sahabat memberikan komentarnya. Saya melihat Nabi salat begini, saya melihat Nabi salat begitu. Dan riwayat-riwayat ini kalau benar adanya, ya, riwayat-riwayat ini kalau sahih kedudukannya, maka itu semua bisa diterima sebagai satu alasan. Nah, itulah yang dihimpun di buku kita ini, Pak. Nah, makanya buku kita ini, Pak, tidak ada satupun gerakan, tidak ada satupun peralihan, kecuali semua dengan dalil. Ya, beda dengan kebanyakan buku yang kadang-kadang kita beli di toko. Ini, Pak, dari awal sampai akhir semua dengan semua dengan dalil. Jadi kita tidak ragukan lagi. Kemudian dalilnya dijamin, ya, dalilnya dipertanggungjawabkan karena beliau menyebutkan derajat hadis-hadis yang diangkat di buku ini. Kalau hadis itu memang sudah tidak bisa dipakai, maka beliau tidak ikutkan di sini. Ya. Karena begini, Pak, hadis itu ada hadis sahih, ada hadis lemah. Dan hadis lemah itu bukan sama sekali tidak boleh dipakai, bukan. Ya. Hadis lemah itu nanti kita tolak kalau bertolak belakang dengan hadis-hadis yang lebih sahih atau bertentangan dengan ayat. Ya. Kedua, hadis lemah itu tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan alasan menetapkan sesuatu kalau ini wajib, ini sunat. Ya, itulah hadis lemah itu. Ya. Ini di sinilah kita tidak sependapat dengan Ustaz yang pernah baru-baru ini datang di Macofa yang dikenal dengan Ustaz akhir zaman. Beliau itu mengatakan jangan ditolak itu hadis lemah karena semua itu ucapan Nabi. Ya. Sebenarnya tidak begitu, Pak. Hadis lemah itu dipertanyakan kalau apakah itu ucapan Nabi atau ucapan sahabat. Di situ lemahnya. Kalau diyakini bahwa itu ucapan Nabi dan riwayatnya sah, itu pasti diterima. Ya. Jadi ada hadis dinilai lemah karena diragukan apakah memang Nabi yang punya ucapan atau hanya seorang sahabat. Nah itu. Bukan bahwa semua hadis lemah itu juga ucapan Nabi sehingga jangan langsung ditolak. Enggak. Ya, kalau diyakini itu ucapan Nabi kok kita terima. Nah, kita terima. Begitulah penjelasan sebahagian ulama kita. Jadi buku ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sudah masuk di bahagian akhir satu rakaat itu. Jadi kita tinggal mengambil potongan-potongan yang kita rasa butuh untuk tambahan penjelasan. Di sini, Pak, ya. Di sini juga ada penjelasan karena sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu minas sujudi mukabbiran. Ya. Nabi mengangkat mukanya dari sujud sambil bertakbir. Ya, jadi riwayat ini hanya menjelaskan adanya takbir intikal atau takbir peralihan dari sujud ke duduk. Ya. Kemudian di sini lagi ditambahkan la tatimmu salatul li ahadim minan nasi hatta yasjuda hatta tatma'inna mafasiluhu. Tidak sah salat, ya, tidak dihitung sah salat seseorang sehingga dia tenang di dalam sujudnya. Nah, dia sujud sambil tenang. Jadi tenang itu yang pokok, Pak. Bacaannya soal kedua, ya. Tenangnya yang pokok. Sujud sambil tenang di dalam sujud, ya. Membaca atau tidak, ya. Tapi kalau tidak membaca kerugian, Pak, ya. Kerugian. Karena yang kita baca itu punya pahala tersendiri. Kedua, yang kita baca itu mungkin doa, ya. Kalau doa kita baca tapi kita tidak tahu apakah ini permintaan, kan rugi juga. Ya.
Ya, jadi perlu kita membaca dan perlu kita tahu arti bacaan yang kita baca itu. Karena yang kita baca itu bahasa Arab, ya, bukan bahasa Bugis, dan tidak boleh diganti, tidak boleh diterjemahkan. Kita membaca dengan bacaan aslinya, yaitu yang berbahasa Arab. Di sini disebutkan hatta tatma'inna mafasiluhu, sehingga tenang ruas-ruas tulangnya. Nah, jadi maksudnya Pak, tenang ruas-ruas tulang, jangan lagi banyak bergerak. Nah, kalau kita sujud, tenang dan jangan banyak bergerak lagi. Nah, itulah yang dianggap sujud yang sudah jadi, sujud yang sudah sempurna. Kalau kita sambil sujud dan tenang, kalau sujud tapi bergerak-gerak terus tidak tenang, itu tidak tercapai. Nah, jadi kita disuruh tenang di dalam sujud. Summa yaqulu Allahu Akbar, kemudian mengatakan Allahu Akbar, wa yarfa'u ra'sahu, dan mengangkat kepalanya hatta yastawiya qa'idan, sampai sempurna duduk atau sampai duduk dengan sempurna. Nah, inilah tadi yang kita katakan takbir intikal, takbir peralihan dari sujud ke duduk. Kemudian iza sajatta, kalau kamu sujud, kata Nabi, kalau kamu sujud, famakkin li sujudika, ya, maka sujudlah dengan menekankan anggota sujudmu, artinya merapatkan semua anggota-anggota sujud, ya. Fa iza rafa'ta faq'ud ala fahzikal yusra, kalau kamu bangun maka duduklah kamu di pahamu yang kiri. Nah, artinya duduk iftirash ini Pak, ya. Duduklah kamu di pahamu yang kiri, artinya kita duduk dengan menidurkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Itulah yang dimaksud duduk di paha kiri, ya. Kemudian kana yansibu rijlahul yumna, dan Nabi menegakkan kakinya yang kanan. Ini semua hadis Pak, semua ini riwayat, bukan pengarang yang bikin-bikin ini. Semua itu dari riwayat-riwayat yang diperoleh. Nah, bahwa keterangan-keterangan yang kita maksud itu dari sahabat pada umumnya. Kemudian yastakbilu bi asabihi hal qiblata, menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Nah, jadi menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat apa artinya begini, ya. Jadi jangan kasih begini kayak tangan kaki kalau duduk, jangan kasih ke belakang, ya. Jadi begini Pak, artinya dihadapkan ke kiblat ini jari-jari, ya. Itu begitulah model sujud yang diajarkan oleh Nabi, jangan menghadap ke belakang. Kemudian dilanjutkan lagi, ya. La tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika. Tidak sempurna salat seseorang kamu kalau tidak mengerjakan seperti itu. Ya, jadi ini Pak, ya. Begini Pak, saya ulang sekali lagi dengan mengucapkan maaf banyak, ya. Bahwa memang kita ini butuh sekali belajar, ya. Butuh sekali belajar untuk tahu bagaimana yang diajarkan Nabi. Karena kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu bagaimana yang diajarkan Nabi, bagaimana yang dicontohkan Nabi, bagaimana yang dijelaskan sahabat-sahabat ketika melihat Nabi salat. Kalau kita tidak pernah salat, masa kok bisa kita menyesuaikan salat kita dengan salat Nabi, ya? Padahal sekali lagi saya jelaskan Pak, seperti yang kita terangkan tadi malam di masjid di Lajai itu, bahwa bacaan itu soal kedua, ya. Bacaan soal kedua. Membaca atau tidak di dalam sujud tidak merusakkan salat, cuma merugikan orang salat, ya. Kenapa? Karena bacaan itu sekurang-kurangnya ada pahalanya. Kedua, bacaan itu kadang mengandung nilai doa, ya. Kalau tidak, sekurang-kurangnya mengandung nilai-nilai pengagungan. Ya. Bagaimana kita mengagungkan Allah kalau kita tidak tahu arti yang kita sebutkan, ya? Bagaimana kita minta kalau kita tidak tahu arti yang kita baca? Padahal itu mengandung permintaan. Nah, makanya sekali lagi saya katakan wajib hukumnya kita mempelajari itu salat, ya.
wajib hukumnya. Jadi kita semua wajib mengetahui arti bacaan-bacaan itu. Karena kita tidak mungkin melakukan dengan baik kalau kita tidak tahu. Jadi itulah la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika. Kemudian wa ekana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatihi, ya. Kemudian Nabi memanjangkan duduknya. Nabi memanjangkan duduknya, ya. Bagaimana panjangnya? Hatta takuna qariban min sajdatihi, sehingga hampir sama atau kurang lebih lamanya Nabi duduk dengan lamanya Nabi sujud, kurang lebih, ya. Kan kita kadang-kadang juga Pak sujudnya lama-lama tapi duduknya sebentar sekali, ya. Itu tidak mencontoh Nabi. Kita harus lama-lama sujudnya, lama-lama duduknya, membaca atau tidak, ya. Tapi kalau kita faham bacaan Pak, tentu kita akan duduk sepanjang bacaan yang kita baca. Katakanlah umpamanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, sekurang-kurangnya 1 kali, ya. Lalu kita duduk, kita baca rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli, disesuaikan kira-kira berapa lamanya tadi kita sujud dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, atau kita baca subhana rabbiyal a'la, ya, berapa kali, ya. Karena sebenarnya 3 kali itu hanya 3 kali itu hanya solusi Pak, ya. 3 kali bacaan di dalam sujud itu bukan itu yang terbaik, ya. Bukan itu yang terbaik. Itu kayaknya sekurang-kurangnya, walaupun boleh juga 1 kali, ya. Kenapa kita katakan sekurang-kurangnya kalau boleh juga 1 kali? Artinya standar minimalnya kebiasaan Nabi membaca. Tapi kalau kondisi mendesak bisa 1 rakaat, ya. Bisa 1 rakaat. Bahkan seperti yang saya pernah jelaskan Pak, ya, Nabi pernah salat sunnah fajar, dan ketika itu Nabi salat sepertinya terlalu cepat, ya. Sehingga Aisyah mengatakan saya ragu kalau Nabi tidak membaca Fatihah, ya. Ini ucapan Aisyah tidak boleh kita artikan kalau sepertinya Nabi tidak membaca Fatihah, karena Nabi sudah tegaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah, ya. Itu. Jadi ucapan Fatihah ini hanya memberi kesan bahwa Nabi terlalu cepat, ya. Tapi itu tidak menunjukkan cepatnya yang bagaimana, ya, karena kalau terlalu cepat itu salat tidak sah, ya. Tidak sah kalau gerakan-gerakan kita terlalu cepat, itu salat kita tidak sah. Tapi ini maknanya Aisyah itu memberi komentar karena tidak begitu biasanya Nabi. Jarang sekali Nabi, dan boleh dikata kali ini saja. Kenapa? Karena mendesak waktu subuh, matahari hampir terbit. Jadi kalau lama-lama salat sunnatnya bisa salat subuh kebakaran. Nah itu. Maka di situ Nabi mempercepat sedikit bacaannya. Jadi barangkali bacaan Nabi cuma hanya sekali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu begitu pengertiannya Pak, ya, bahwa Nabi seolah-olah tidak membaca Fatihah. Nabi pasti membaca, cuma karena Aisyah melihat barusan Nabi salat seperti itu, maka begitulah komentar Aisyah. Nah, tapi kita tidak fahami seperti itu Pak, karena banyak ayat-ayat, banyak dalil-dalil lain yang memberi penjelasan. Kemudian jam kusu hatta yakulal kaidu kadanasiyah, ya. Kadang Nabi ketika duduk di antara 2 sujud, ya, yam kusu, Nabi tinggal diam, ya. Nabi tinggal diam. Hatta yakulal kailu, sehingga kadang ada orang berkata kada nasia, sepertinya Nabi lupa, ya. Karena lamanya Nabi duduk dikira Nabi lupa, ya. Lupa kalau baru 1 kali sujud, sehingga dikira tidak akan sujud lagi karena lamanya, tapi ternyata sujud juga.
Makanya duduknya Nabi itu lama-lama. Karena yaqulul qailu, ada orang yang berkata dalam hati, wah Nabi sudah lupa, padahal tidak lupa karena lamanya duduk antara dua sujud. Kemudian di dalam sujud itu kan duduk itu Nabi kan membaca beberapa bacaan, kita sudah jelaskan di bahagian awal-awalnya, yaitu bacaan di antara dua sujud itu ada beberapa bacaan, antara lain di sini Pak, Allahumma ghafir, ya, kadang juga Rabbi ghafir, ya itu. Allahumma ghafirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Itu antara lain Nabi baca di antara duduk di antara dua sujud. Dan kadang-kadang juga Nabi hanya mengulang-ulang Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, sekira-kira berapa panjangnya Nabi sujud. Itulah antara lain contoh saja ini, karena di bahagian awal buku ini kan kita sudah jelaskan beberapa macam yang biasa Nabi baca antara dua sujud, berapa macam yang biasa Nabi baca ketika ruku, berapa macam yang biasa Nabi baca ketika i'tidal, berapa macam yang biasa Nabi baca ketika duduk antara dua sujud. Nah, dan ini cuma contoh. Allahumma ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kadang-kadang juga Pak lebih pendek dari itu. Rabbi ghafirli warhamni warzuqni wahdini warfa'ni wahdini warzuqni. Kadang lebih pendek, tidak diambil wa'afini, tidak diambil juga wajburni, ya, itu kadang-kadang begitu. Dan itu tidak apa-apa Pak. Yang penting kondisi, dilihat kondisi. Summa taqulu Allahu Akbar. Kemudian Nabi membaca Allahu Akbar. Summa tasjudu, kemudian sujud lagi. Ya. Kemudian sujud lagi. Hatta tatma'inna mafasiluka. Ya. Bukan Nabi tadi ini. Summa taqulu, kemudian kamu berkata Allahu Akbar. Ya. Jadi ini pengajaran Nabi. Kemudian kamu mengatakan Allahu Akbar, summa tasjudu, kemudian kamu sujud. Nah, ini seolah-olah Pak harus takbir dulu baru sujud. Nah, sebenarnya ini hanya menunjukkan adanya takbir intikal. Nah, boleh saja bersamaan bergerak dengan sujudnya, tapi pada dalam hadis ini sebutkan summa taqulu Allahu Akbar, kemudian kamu mengatakan Allahu Akbar, summa tasjuda, kemudian kemudian kamu sujud, hatta tatma'inna mafasiluka, sehingga ruas-ruas tulang belakangmu atau ruas-ruas persendianmu tenang di tempatnya masing-masing. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha, kemudian begitulah seterusnya dalam salatmu semuanya, seluruhnya. Nah, begitulah seluruhnya. Artinya sudah begitulah seharusnya kamu lakukan kalau salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadzat takbir. Dan kadang-kadang Nabi mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan ini sujud. Maksudnya di sini Pak, ketika sujud kedua Nabi kadang-kadang angkat juga tangannya sementara beliau duduk. Ya, ini riwayat tidak lazim Pak, tidak lazim. Cuma barangkali pernah ada melihat Nabi begitu dan diriwayatkanlah seperti itu. Dan ternyata hadisnya dianggap kuat, maka beliau cantumkan di dalam buku ini. Ya, begitu juga Pak, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika kita Sami Allahu liman hamidah kan kita lepaskan tangan Pak, ya. Kita lepaskan tangan. Kemudian kita mau sujud. Ketika kita mau sujud, kita angkat lagi baru turun sujud. Nah, ada juga riwayatnya seperti itu, tapi itu seperti ini tadi, tidak lazim. Nah, yang menjadi bahagian yang perlu kita faham Pak, Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan ada juga faham begitu. Ketika dia Sami Allahu liman hamidah, kembali dia bersedekap seperti sebelum beliau ruku. Mengenai hal ini Bapak-bapak, Ibu-ibu,
dalil yang difaham itu juga dalil kita. Dalil yang difaham itu juga yang kita pakai. Artinya kembali ruas-ruas tulangmu kepada posisinya masing-masing. Jadi karena dia bilang tadi sebelum ruku posisi tulang-tulang begini. Jadi kalau sudah selesai sami Allahu liman hamidah kembali seperti ini. Tapi yang kita fahami ketika kita berdiri kan lurus kita punya tangan tergantung. Karena ruku kita sudah lakukan dan tempat melipat tangan di waktu salat ketika kita berdiri. Berdiri membaca Fatihah, berdiri membaca surah. Setelah kita ruku maka tidak ada lagi penjelasan kalau model kita begini. Makanya Pak ya, makanya di dalam buku ini oleh Muhammad Nasiruddin Albani sebagai pengarang buku ini yang dikenal juga sebagai ahli hadis mengatakan orang yang melipat kembali tangannya sesudah ruku tidak diragukan lagi kalau itu melakukan bid'ah sesat. Beliau mengatakan, bukan saya. Beliau mengatakan, pengarang ini mengatakan tidak diragukan lagi kalau itu adalah bid'ah sesat. Artinya tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya, hanya kesalahan analisa. Kesalahan analisa sehingga terjadi seperti itu. Kemudian summasna zalika fi kulli raka'atin wa sajdatin. Kemudian kamu lakukan seperti itu setiap kamu ruku dan setiap kamu sujud. Fa iza fa'alta zalika faqad tammat salatuka. Ini hadis ini juga yang kita ambil kemarin. Fa iza fa'alta zalika, maka apabila sudah seperti itulah yang kamu lakukan, ya. Jadi seperti pelajaran Pak ya, seperti pengajaran itulah yang kamu ikuti dan kamu salat seperti penjelasan itu, faqad tammat salatuka, maka sempurnalah salatmu. Ya. Sempurnalah salatmu. Wa in angkasta minhu syai'a, kalau kamu menyalahi daripada itu sedikit saja, kamu menyalahi daripada itu sedikit saja, apa kata Nabi? Angkasta min salatika, kamu kurangi nilai salatmu. Jadi musolani ni cek dek sempajannu, kamu pasti salah ni rupa guru angeko musolani ni tu sempajannu cek dek. Dek berarti kau masolan ni cek dek kan dek nana soku, ndak sempurna lagi. Kalau sudah dirusakkan itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali rasanya ini kita harus belajar dulu. Ya, makanya ada istilah itu di dalam buku-buku yang biasa kita baca, al ilmu qablal amal. Ya, ilmu didahulukan daripada amalan. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada ilmu kita beramal, tidak beres-beres amalan. Nah itu. Jadi kita harus berilmu dulu, mempelajari dulu caranya bagaimana supaya baik yang kita lakukan. Tapi jangan dengan alasan ini Pak, jangan dengan alasan ini sehingga ada di antara kita berkata, kalau begitu jangan dulu salat. Kita belajar dulu. Enggak, ini bagi orang yang memang belum pernah melakukan salat. Tapi kita yang sudah begitu faham kedudukan salat, sudah kita tahu bagaimana ancaman orang yang tidak salat, maka kita lakukan salat sambil belajar. Karena kalau kita melakukan salat kan sudah ada contoh, apalagi kalau kita ikut imam. Imam kan tidak mungkin jadi imam kalau tidak faham Pak. Nah itu, tidak mungkin dijadikan imam kalau tidak faham. Cukup kita ikut dia. Tetapi supaya salat kita sempurna juga, mari belajar. Nah, pelajari bagaimana berdirinya, bagaimana angkat tangannya, bagaimana lipat tangannya. Ya, begitulah seterusnya. Kemudian disebutkan tadi ya, yastawiya qa'idan ala rijlihil yusra mu'taqidan hatta yarji'a kullu adamin ila maudihi.
Sehingga Nabi duduk, nah ini seperti yang dijelaskan pada tadi, ini lain lagi hadisnya. Sehingga Nabi duduk di atas kaki kirinya hatta yarji'a kullu adamin ila maudihi, sehingga tulang-tulangnya mengambil posisinya masing-masing. Bagaimana kalau kita duduk seperti itu, posisi ruas-ruas tulang kita berhenti atau mapan. Kemudian karena sallallahu alaihi wasallam yang hadu mu'tamidan alal ardi ila rakaatis saniyah, ya. Kemudian Nabi bangun atau bangkit ke rakaat yang kedua dengan tangan bertumpu ke tanah. Ya. Artinya dari duduk atau dari sujud, ya. Apakah kita dari sujud bangun ke rakaat ke berikutnya, atau kita dari tahiyat bangun ke rakaat berikutnya, tapi sama saja Pak, ya. Sama saja karena kalau kita bangun dari sujud mau berdiri, ada hadis mengatakan Nabi kalau berada pada rakaat yang ganjil, beliau tidak berdiri kecuali duduk dengan sempurna dulu. Lam yanhadda hatta yastawiya qa'idan. Begitu bunyi hadisnya. Lam yanhadda hatta yastawiya qa'idan. Nabi tidak langsung berdiri kecuali duduk dengan sempurna dulu. Nah, jadi kita bangun Pak misalnya Allahu Akbar, kita duduk dengan sempurna dulu, ya. Barulah kita terus. Dan ketika kita naik ke rakaat yang kedua, Nabi bertumpu pada tangannya, kemudian berdiri naik. Nah, jadi begini Pak maksudnya, ya. Kemudian ada riwayat lain menyebutkan Nabi bertumpu dengan menggenggamkan tangannya. Nah, jadi begini, ya. Ya. Tapi ada juga riwayat lain tidak menyebutkan seperti itu. Ya, artinya Nabi ketika bangun sujud, Nabi bertekan pada lututnya dan berdiri. Nah itu, begitu. Jadi Nabi berdiri. Ini menurut komentar sementara ulama, Nabi di awal-awal melaksanakan salat ketika beliau masih muda, umur 40 sampai 50 tahun, Nabi belum terganggu untuk melakukan itu karena masih kuat. Ya, masih kuat. Jadi beliau langsung saja begini. Ya, karena masih kuat. Ya. Ada pun yang meriwayatkan hadis-hadis bertumpuhnya Nabi itu, yaitu sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian hari. Nah, jadi dia yang hanya melihat Nabi salat begitu. Ya. Jadi begitu sebenarnya komentar banyak ulama. Jadi bisa Pak langsung Allahu Akbar, bisa langsung begini. Ya. Nah ini. Ini penjelasannya Pak begini. Itu ketika Nabi masih muda, kan masih kuat. Jadi tidak butuh lagi bantuan untuk bertekan di tanah. Nah, makanya yang meriwayatkan hadis ketika Nabi bertekan itu adalah sahabat yang masuk Islam setelah kemudian hari. Nah, beberapa di waktu Nabi sudah agak tua. Nah, jadi Nabi ketika itu membutuhkan bantuan untuk berdiri, maka Nabi bertekan di tanah, ya, dengan dua tangannya. Berarti itu boleh dilakukan. Ya. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi bahwa posisi sujud dan bangkit dari sujud itu yang terbaik adalah lutut dulu kalau turun, kemudian tangan dulu, kemudian muka dulu. Jadi kalau bangun muka dulu, baru tangan dulu, baru lutut kita berdiri. Itu tidak pakai dalil. Hanya komentar Ibnu Qayyim al-Jauzi sendiri bahwa begitulah yang terbaik. Ya. Tapi kalau menurut dalil begitu tadi Pak. Artinya berdekan di tanah, apakah dengan menggenggam tinju ataukah melepaskan tangan, itu boleh. Nah, jadi begitu Pak yang ada di dalam riwayat. Kemudian karena sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi raka'atis saniyati wastaftahal hamdu wa lam yaskut. Nabi kalau naik berdiri pada rakaat kedua, maka Nabi membaca Fatihah dan tidak berhenti di situ. Nah, artinya Nabi kalau sudah berdiri dari rakaat yang pertama misalnya langsung berdiri, maka Nabi memulai baca Fatihah dan tidak berhenti lama.
Maksudnya tidak berhenti sebagaimana pada rakaat kedua di mana orang membaca doa iftitah. Begitu maksudnya. Jadi artinya ini hadis antara berdirinya Nabi dan bacaannya tidak ada bacaan mendahului Fatihah, tidak ada bacaan sebelum membaca Fatihah yang menyebabkan Nabi harus berhenti beberapa saat. Beda dengan takbir ihram, Nabi berhenti beberapa saat karena membaca doa iftitah. Ya, kadang lama-lama, kadang singkat-singkat, tergantung doa iftitah mana yang beliau baca. Tapi kalau bangun berdiri ke rakaat kedua, tidak ada lagi bacaan mendahului Fatihah. Jadi langsung berdiri, langsung disambung dengan Fatihah. Yang tentunya dengan membaca basmalahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dibaca Fatihah. Selanjutnya, summa fa'al zalika fi salatika kulliha, atau summa fa'al zalika fi kulli rakatin. Kemudian begitulah yang dilakukan setiap rakaat. Wa fi kulli rakaatin qiraatun. Dan pada tiap-tiap rakaat itu ada bacaan. Tiap-tiap rakaat itu ada bacaan. Bacaan yang dimaksud di sini minimal Fatihah. Karena ada juga hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitabi fasaidan. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah fasaidan dan ditambah. Dan ditambah itu Fatihahnya. Jadi begitulah bapak-bapak tambahan yang kita jelaskan di kesempatan ini, karena waktu kita sudah masuk sebenarnya, tapi tidak apa, saya tambah sedikit. Fa iza zalasta fi wasatis salati fatma'inna waftarish, ya, fatma'innun waftarish fahzakal yusra summa tasyahhada. Kemudian kalau kamu duduk pada pertengahan salat, dimasuk pertengahan salat pada rakaat kedua, Pak. Kalau kamu duduk pada rakaat kedua, maka duduklah dengan iftirash. Pada rakaat kedua, duduklah dengan iftirash, dengan tenang. Kemudian bacalah tasyahud. Jadi disitulah kita mulai membaca tasyahud. Sedikit penjelasan, Pak, karena sudah di dua tempat saya pernah mendapat pertanyaan. Itu kalau biasa katanya Imam Ustaz, kalau pada rakaat kedua pada tasyahud pertama biasa pendek sekali duduknya, kita sudah bangun. Apakah memang tidak ada bacaan di situ selain tasyahud? Kata tasyahud itu kan pendek. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wat-thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja tahiyat, Pak. Itu saja disebut tahiyat. Nanti sesudah itu baru ada salawat. Orang yang bertanya itu apakah memang katanya tidak ada salawat? Saya jawab, saya rasa ada saja, Pak, ya. Pada umumnya imam kita tahu bahwa selain tahiyat ada salawat. Cuma pengertian salawat yang kadang-kadang orang berbeda faham. Di situ, Pak. Ada yang mengartikan membaca salawat dengan salawat Allahumma salli ala Muhammad, berdiri. Karena itu namanya sudah membaca salawat. Betul. Itu betul. Tetapi ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, saya sudah tahu yang namanya salawat kepada kamu. Saya sudah tahu. Tetapi salawat yang dibaca di dalam salat itu sesungguhnya bagaimana? Saya sudah tahu salawat, tapi salawat yang harus saya baca ketika salat bagaimana? Maka Nabi ajarkan salawat yang dikenal dengan nama salawat Ibrahimiyah. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Bukan Allahumma salli ala Muhammad selesai, tidak.
yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawat Ibrahimiyah, dan itulah yang diajarkan Nabi untuk dibaca di dalam salat itu. Jadi bukan cuma Allahumma salli ala Muhammad, tapi sempurna sampai 2 kali innaka Hamidum Majid. Itulah Pak yang dibaca ketika kita salat, baik tahiyat pertama maupun tahiyat kedua. Cuma tahiyat kedua disusul dengan doa-doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada juga doa yang dipesan Nabi mengatakan la tada'anna dubura kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan pernah kamu meninggalkan pada akhir salat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. A'inni, tolonglah aku. Makanya Pak, saya sekali lagi ulang, perlu kita tahu artinya kita punya bacaan, karena ini doa. Allahumma, oh Tuhan, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala zikrika wa syukrika, untuk selalu mengingat kamu dan mensyukuri nikmat kamu. Tolonglah aku untuk selalu itu, mengingat kamu dan mensyukuri nikmat kamu, ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, dan tolonglah aku supaya aku memperbaiki cara aku beribadah kepadamu. Tolonglah aku. Kenapa Pak? Karena kalau Allah tidak dengan hidayah Allah juga susah juga ini, saya melihat saya tidak menggibah Pak, tapi contoh, ada jamaah di Sinjai yang tekunnya mengikuti kajian, Masya Allah, tekunnya mengikuti pengajian, sehingga walaupun saya pengajian di masjid lain ada juga dia di situ, tapi ada penyakitnya satu saja belum bisa dia rubah. Itu matanya kalau salat, subhanallah, sembarang apa saja dilihat, itu saja belum bisa dia rubah. Apalagi yang lain-lain Pak, matanya saja dia tidak bisa kendalikan. Kenapa? Karena memang Pak, kita ini harus serius. Kita harus serius. Makanya gerakan-gerakan itu berbeda-beda di dalam salat, supaya serius terus kita memperhatikan apa yang kita mau lakukan itu. Jadi demikianlah Bapak-bapak, mudah-mudahan kajian kita ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak bosan-bosan untuk mengikuti kajian kita ini insya Allah. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.